Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah Masjid Rogoh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah. Mudah-mudahan di pagi subuh hari ini Allah memberikan kesehatan, kegiatan dan keberkahan pada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap apa yang beliau contohkan, apa yang beliau berikan sebagai petunjuk dan jalan hidup menjadi kebaikan dan pahala apabila kita mengikutinya. Sebelum kita memulai ta'lim kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita pahami, ilmu yang bisa kita amalkan, serta kita sampaikan kepada keluarga di rumah dan juga yang ada di lingkungan masyarakat kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, baik yang online maupun yang offline, insya Allah pada kesempatan subuh hari ini kita akan membahas sub. Jadi ada sub-bab dalam kitab Bulughul Maram ini. Judul besarnya adalah Kitabul Buyu'. Kitab terkait dengan transaksi jual beli. Ada sub-sub bab yang sudah beberapa bab kita bahas, terutama terkait dengan jual beli dan syarat yang diharuskan. Kemudian dari pekan yang lalu, bulan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan riba. Insya Allah pada kesempatan subuh hari ini kita akan membahas bab al-rukhsatu fil araya wa bai'ul usuli wal thimar. Bab tentang keringanan. Jadi baginda Nabi memberikan keringanan fil araya. Ini salah satu jenis transaksi yang nanti akan kita jelaskan. Kemudian ada bai'ul usuli wal thimar, tentang jual beli sesuatu yang menjadi pokok, menjadi usul pokok dalam jual beli itu. Kemudian hal-hal yang kalau dalam bahasa legal itu aksesorirnya, sesuatu yang menjadi ikutan di belakangnya. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi kalau hukum asal sebetulnya dalam transaksi itu adalah semua dibolehkan. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Asal dalam transaksi, asal dalam hubungan kita dengan sesama manusia, itu dibolehkan. Ya, kecuali kalau nanti ada dalil, ada keterangan, ada nas yang melarangnya. Jadi dalam hal muamalah kita mau melakukan apapun boleh, silakan. Tapi kalau nanti sudah ada larangannya, maka jangan. Seperti contoh gampangnya adalah hutang. Hutang itu hukumnya mubah, walaupun harus hati-hati. Karena kata baginda Nabi, hutang itu membuat kita selalu was-was dan ketakutan. Ada kekhawatiran. Jadi jangan kemudian kita gampang untuk berhutang. Ketika hukum asal utang itu boleh, maka pada saat Nabi mengatakan dalam hutang piutang itu tidak boleh mengambil kelebihan.
maka menambah eh, atas nilai pokok utang maka menjadi terlalu. Jadi kalau kita utang 1 juta diminta tambahannya 50.000, maka 50.000-nya menjadi utang piutang kita menjadi utang piutang yang dilarang karena ada unsur ribawinya. Gadai itu boleh, tapi kalau gadai kemudian barang gadainya digunakan, dimanfaatkan oleh si pemberi pinjaman dan barang gadainya dipakai atau dimanfaatkan, maka gadainya menjadi terlarang. Dan hukumnya asalnya boleh, kemudian karena ada unsur yang dilarang, maka gadainya menjadi ikut terlarang. Dan begitu juga dengan bab yang akan kita bahas. Kenapa Nabi menggunakan kata rukhsah? Berarti kan ada keringanan. Kalau ada keringanan berarti sebelumnya tidak boleh. Karena tidak boleh, kemudian terkait dengan hubungan sesama manusia, Nabi memberikan kelonggaran. Kenapa? Karena dalam hadis yang sudah pernah kita bahas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang an bai'il gharar, melarang tentang jual beli gharar. Jual beli ghararnya adalah jual beli yang tidak memiliki kejelasan, tidak memiliki kepastian. Kalau misalnya ikan, ya gampangnya kalau kita misalnya pernah mancing, ada punya hobi mancing ya. Kan kalau mancing di kali itu masih belum jelas. Mancing di di danau juga masih belum jelas bisa dapat apa enggaknya. Tapi kalau mancing di kolam juga tergantung ikannya. Dalam kondisi lapar atau enggak, kemudian umpannya itu menarik atau tidak. Nah, dalam hal kita di pemancingan umum, gitu kan, ada pemancingan yang menerapkan sistem pembayaran di awal. Pokoknya ketika masuk tempat pemancingan, dapat nggak dapat kita bayar 500.000. Nah, ini kan sesuatu yang tidak jelas, tidak pasti. Kalau dia dapat ikan berarti alhamdulillah. Tapi kalau nggak dapat ikannya wassalam. Ini dari ulbar udah bayar di depan, lumayan cukup mahal, ya, tapi mendapatkan ikan atau tidaknya belum ada kepastian, belum ada kejelasan. Ya, transaksi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mancing di kolam yang menerapkan sistem seperti ini menjadi tidak boleh. Ya, mancingnya boleh, tapi ketika diterapkan sesuatu yang ada ketidakjelasan, ketidakpastian akan menjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melarang juga jual beli buah yang masih pentil. Dalam bahasa kita aja apa namanya jual beli hijau kan, buah belum kelihatan ya, tapi bunganya udah banyak gitu kan. Biasa kan kalau tukang dagang lihat bunganya udah mulai nampak banyak, sem-sem pengen buru-buru dibeli itu pohon itu. Nah ini kata Nabi masuk dalam kategori bai'ul gharar, jual beli yang tidak memiliki pastian dan kejelasan. Karena jumlahnya juga belum pasti, panennya juga belum jelas, apakah akan dipanen atau justru gagal panen. Kalau lagi bagus, alhamdulillah bisa jadi hasilnya banyak, kan? Tapi kalau gagal, wassalam juga. Padi kelihatannya bagus nih, udah mulai berundur. Jadi jual beli, tapi belum jelas juga. Itu hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW karena ada unsur ketidakjelasan, ketidakpastian di dalam melakukan transaksi. Kemudian dalam bab ini Ibnu Hajar Al Asqalani menjelaskan
Dari yang tadinya terlarang itu, Rasul memberikan beberapa rukhsah, keringanan, kelonggaran, dispensasi. Itu bahasa rukhsah. Sehingga dalam bab ini nanti dijelaskan jual beli buah atau tanaman yang masih di kebun atau masih di pohon. Jadi kapan hal itu dibolehkan atau tidak dibolehkan menurut Islam. Jadi kalau ada buah masih di atas pohon, dan beberapa waktu lalu mengunjungi petani-petani di Indramayu yang masuk dalam program mustahik income generate. Jadi ada salah satu lembaga zakat itu punya program MIG, mustahik income generate. Jadi bagaimana dana zakat ini bisa mengenerate income-nya para petani yang statusnya mustahik. Alhamdulillah hasilnya bagus, Pak. Dari percobaan 3 kali masa tanam, kita coba nanam buah melon. Ya, buah melon, walaupun panen pertama itu jumlahnya masih 1,07, ya 1,07 kintal, 1,07 kintal. Kemudian di panen yang kedua itu dapat sekitar 200 kintal, dan panen yang ketiga sekitar 5,25 kintal. Karena ada perbaikan-perbaikan. Nah ini sebelum buahnya dipanen itu yang mesen udah banyak. Karena memang melonnya bibitnya bagus, rasanya juga enak. Ketika musim panennya kita hadir ke sana, kemudian sama-sama melakukan panen. Nah, apakah hal yang seperti ini dibolehkan atau tidak? Sudah dipesan duluan dengan buahnya oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi ketika mau panen itu mengundang masyarakat untuk sama-sama menyaksikan panen di kebun tersebut. Nah, walaupun tidak terlalu luas, hanya 250 meter persegi. Ini dalam hal tanaman. Rasul melarang kalau buahnya itu belum jelas, masih pentil atau masih dalam bentuk bunga. Nah, kenapa ada larangan seperti itu? Supaya tidak menimbulkan kezaliman terhadap orang yang nah, ini hukum asalnya membeli buah yang masih di pohon dalam kondisi belum ada kejelasan, maka itu tidak dibolehkan. Tapi dalam bab ini Nabi memberikan kelonggaran, memberikan dispensasi, memberikan keringanan, boleh dilakukan jika dalam bab ini juga dibahas tentang jual beli buah yang masih di pohon. Kalau buahnya belum kelihatan matang, ya, lalu berbunga atau masih kecil, maka ini kembali kepada hukum asalnya. Tidak dibolehkan karena masuk dalam bai'ul gharar. Ya. Tapi kalau buahnya sudah mulai matang, kelihatan bagus, ini boleh. Udah hijau-hijau nih, bagus-bagus juga, gitu kan? Maka Rasulullah memberikan keringanan. Jadi contoh gampangnya adalah durian yang masih kecil di pohon itu belum boleh dijual. Tapi kalau sudah tua dan tinggal menunggu jatuhnya, kita boleh untuk dilakukan transaksi. Tidak kelihatan dan bisa dikonsumsi misalnya. Tinggal, saya mau nunggu jatuhnya aja deh. Karena kan durian jatuhan itu lebih bagus ya, ketimbang dipetik masih muda dan di tabir itu kurang enak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, begitu juga nanti kita akan membahas
dalam hal ini adalah jual beli. Terus jaringannya sedang nyambung. Nah, begitu juga nanti di bab ini kita akan menemukan pembahasan jual beli kebun atau jual beli pohonnya aja. Nah, kalau seorang menjual pohon atau kebun, maka buah yang sudah ada atau sudah tumbuh di pohon-pohon itu, ya, biasanya masih milik penjual, kecuali kalau disepakati. Tidak ada ketentuan, saya cuma jual tanahnya aja, tapi saya nggak jual pohonnya. Sehingga nanti ketika tanahnya dijual, bisa jadi pohonnya ditebang, diambil kayu ini sama si pemilik kebun yang sebelumnya. Sehingga si pembeli tidak mendapatkan pohon yang ada di dalam kebun tersebut. Nah, makanya sebelum melakukan transaksi jual beli, dulu dilakukan kesepakatan. Kita jual tanah dengan isinya atau cuma tanah saja. Nah, ini juga dalam transaksi modern terjadi, Pak. Belum lama ada salah satu bank syariah ingin melakukan merger atau membeli bank yang kecil. Nah, dia hanya beli badan hukumnya aja, tidak membeli portofolio yang ada di dalamnya. Jadi cuma beli cangkangnya kalau orang bilang itu, ya, beli kosongan, tidak dengan portofolio misalnya pembiayaan atau funding penghimpunan dana yang sudah berjalan, ya hanya kosongan. Ini bisa diterapkan dalam transaksi modern. Kemudian buah yang belum tumbuh bisa disepakati mau ikut dijual atau tidak. Jadi contohnya adalah kalau Pak Ahmad menjual kebun mangga kepada Pak Budi, maka di kebun itu pasti sudah ada buahnya. Kalau pohon yang tanah yang sudah ada pohon buahnya. Kalau mereka sepakat, maka buahnya bisa ikut dijual, maka pembeli dapat semuanya, dapat tanahnya, dapat pohonnya. Tapi kalau tidak disebutkan, berarti buah yang ada di tanah yang dijual itu masih milik si penjual yang pertama. Hal ini supaya tidak ada salah paham dan tidak ada yang dirugikan. Tapi kalau biasanya di kita kan yang namanya jual tanah pasti sama isinya. Tidak cuma jual tanahnya doang. Tidak cuma jual pohonnya aja tanpa tanahnya. Nah, kalau di kita biasanya satu paket. Kemudian dalam hadis ini Nabi menyebutkan aroya. Aroya ini sebetulnya lebih khusus lagi transaksi yang dilakukan pada saat Nabi ada dan sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Madinah. Ya. Aroya ini adalah menukar kurma yang masih di pohon belum dipanen dengan kurma yang sudah kering. Itu dari sejak sebelum ada Rasulullah, transaksi ini sudah berjalan di Madinah. Kenapa? Karena kan Madinah ini perkebunan. Ya, masyarakatnya itu profesinya adalah petani. Dan paling banyak itu adalah kebun kurma. Makanya kalau kita haji atau umroh, itu suka diajak jalan-jalan ke kebun kurma. Karena memang dan salah satu Nabi memilih Madinah untuk tempat hijrah adalah karena memang wilayahnya wilayah perkebunan. Nah, masyarakat Madinah pada saat itu punya kebiasaan suka menukar
buah kurma yang masih di atas pohon, tapi sudah mendekati masa panen gitu, dengan kurma yang kering. Sehingga ada orang-orang miskin pada saat itu yang punya sedikit kurma kering karena makanan pokok kan di situ ya. Kurma itu sebagai makanan pokok, tapi dia ingin merasakan buah kurma yang masih basah. Kalau di kita itu disebutnya balah atau top ya. Jadi kurma kalau masih hijau, kurma yang masih hijau itu mendekati masa panen, itu disebut balah. Kalau biasanya ibu-ibu di kita itu suka mengkonsumsi kurma balah ini katanya buat apa namanya mempercepat kehamilan. Suka dicari di kurma hijau itu, masih sepet-sepet gitu. Tapi kalau dia sudah mulai matang itu namanya kentok, masih basah. Udah warnanya udah kecoklatan atau kehitaman tapi masih basah. Itu namanya kentok. Dan ini yang disunahkan kalau kita puasa bukanya pakai kentok, pakai kurma basah. Tapi ada juga orang yang kemudian nyimpen kurma yang sudah dikeringkan. Jadi kalau udah panen, dijemur sampai kering, kandungan airnya sedikit. Nah ini membuat kurma itu awet, timbang kurma basah. Kalau disimpan itu bisa busuk. Nah ini kurma yang kering biasanya disimpan, waktunya cukup lama. Nah, ada orang-orang yang memang menyimpan kurma kering ini, tapi jumlahnya nggak terlalu banyak. Dia kepengen mengkonsumsi makan kurma yang masih basah. Maka Nabi membolehkan menukar kurma yang kering itu dengan kurma yang masih di atas pohon, yang masih basah. Nah, kenapa aroya ini barter kurma yang apa namanya yang masih basah yang kering sebelumnya dibolehkan asalkan jumlahnya sama, takarannya sesuai. Dan ini hanya boleh dilakukan dalam jumlah kecil, tidak jumlah partai besar. Dan niatnya adalah untuk kebutuhan konsumsi, tidak untuk bisnis. Kemudian dalam hadis ini nanti kita akan menemukan di dalam bab ini akan ada kita temukan baik usul waktunya. Jadi jual tanah berikut dengan pohonnya atau jual tanah saja tanpa pohon atau isi yang ada di tanah tersebut. Ini hal-hal yang nanti akan kita bahas di dalam bab keringanan al-rukhsah fil aroya. Bapak Ibu sekalian, kita lihat apa namanya hikmah dari dibolehkannya transaksi al-aroya dan bay'ul thimar wal usul ini. Jadi Islam itu fleksibel, tidak kaku. Kalau sebelumnya Nabi melarang terkait dengan bay'ul dharar karena ada kebutuhan oleh masyarakat, maka Nabi membolehkan memberikan ringan. Kemudian dibolehkannya ini asalkan dengan jual belinya jelas. Jangan menjual barang yang belum pasti hasilnya supaya tidak ada yang tertipu. Kalau nggak salah saya pernah cerita waktu masih di Aceh dulu, kita pernah mengelola sekolah di Aceh besar Janto. Janto ini wilayahnya wilayah Panglima Dam. Jadi di daerah atas itu perbukitan, ada sungai juga, dan di situ juga daerah perlintasan harimau. Nah, kita dari IDB Islamic Development Bank memberikan bantuan untuk bangun sekolah. Nah, ketika Idul Adha itu biasanya Panglima Gam itu suka nawarin beli lembu untuk kurban. Ketika ditanya lembunya yang mana, itu yang di lapangan. Jadi sapi itu banyak,
di lapangan itu. Jadi dia jual, menawarkan kepada kita pihak sekolah itu supaya nanti kalau Idul Adha beli sapinya kepada mereka. Tapi sapinya dilepas di alam liar. Kita suruh nangkap sendiri, pilih. Harganya sama. Kalau dapat yang gede, alhamdulillah. Dapat yang kecil, masalah. Ini jual beli ketika kita masih di Aceh. Dan ini banyak terjadi. Di Australia juga modelnya sama, onta. Jadi banyak orang impor onta itu dari Australia. Dan mekanisme jual belinya juga demikian. Jadi onta yang di alam liar itu digiring. Nah, kalau yang kena giring itu bisa ditangkap, maka itulah yang ditransaksikan. Mau kecil mau gede harganya sama. Nah, ini menjadi tidak jelas karena kita belum tahu kualitas sapi atau onta yang diperjualbelikan masuk kepada bay'ul gharar. Yang ketiga, jamaah sekalian, Rasul memberikan rukhsah kepada transaksi aroya menjual kurma kering, menukar ya, membatal kurma kering dengan kurma basah yang masih dijual karena dengan niat untuk menolong. Karena keringanan seperti aroya itu menunjukkan bahwa Islam memperhatikan masyarakat kecil yang butuh makan atau ingin menikmati hasil kebun tanpa terkena dampak transaksi ribanya. Karena kurma ini makanan pokok dan masuk dalam barang ribawi yang kalau ditukar itu harus sepadan. Dia nggak boleh ada perbedaan dalam timbangan atau ukuran. Nah, kalau kasus kita di zaman sekarang ini banyak cash, ya. Gimana kalau zaman sekarang menjual durian satu pohon, padahal masih pentil misalnya, masih belum kelihatan nih bakal jadi atau enggak, maka hukumnya menjadi tidak boleh. Kembali ke hukum asal, Rasul melarang terjadinya transaksi jual beli. Kemudian, tapi kalau menjual durian yang sudah tua, yang bentar lagi jatuh, maka ini dibolehkan. Dan mengacu kepada transaksi aroya tadi. Kurma yang sudah basah, yang siap untuk dipanen, sehingga hasilnya sudah kelihatan. Kemudian menjual kebun sawit tapi belum panen. Maka ini harus disepakati dulu, boleh enggak? Ini punya boleh, tapi harus disepakati buahnya ikut dijual atau enggak. Mau dijual tanahnya aja atau berikut dengan pohon-pohonan yang ada di dalam. Kemudian tukar beras lama dengan padi yang masih di sawah. Nah, ini barter beras lama ya dengan padi yang masih di sawah. Itu kan padi di sawah belum jelas. Ini kaitannya dengan panen nanti. Karena bisa jadi kan kemarin kalau nggak salah yang banjir bandang di Sukabumi itu ya, daerah sebelah sana tuh dekat Labuan Ratu, ladang sawah yang tadi yang mau dipanen tapi karena ada banjir bandang akhirnya gagal. Nah, ini menjadi tidak boleh menukar beras yang sudah ada dengan padi yang masih di sawah. Jadi kalau bagda kecil antara hasil panen lama dengan buah segar untuk kebutuhan rumah, nah ini dibolehkan. Ya, seperti kasus awal ya. Ini kesimpulan dari bab yang akan kita bahas. Baik jemaah sekalian, masuk ke hadis yang pertama, di mana Zaid bin Sabit radhiyallahu an menjelaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan, memberikan dosa fil aroya dalam hal jual beli aroya, yaitu menjual buah kurma yang basah di pohon dengan cara ditaksir untuk ditukar dengan kurma yang kering. Antuba'a bi khalsihi makailan. Jadi sudah ada ukurannya.
Di sini diriwayatkan muttafaqun alaih oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim itu ditambahkan rakhasa fil ariyati ya'khudhuha ahlul baiti bi khalsiha tamran ya'kulunaha rutaba. Ya, karena menukar kurma kering dengan kurma yang basah untuk dikonsumsi. Artinya bukan untuk diperjualbelikan, bukan untuk dibisniskan lagi. Boleh membeli kurma segar di pohon yang belum dipanen itu dengan kurma kering berdasarkan taksiran. Biasanya kan orang ada yang sudah jago naksir ya, dilihat di pohonnya kira-kira akan dapat sekian. Nah, ketika buahnya sudah tampak bisa ditaksir, maka boleh dilakukan transaksi. Ini sudah kita jelaskan tadi latar belakangnya, ya, orang-orang Madinah yang memang rata-rata adalah petani dan rata-rata tentunya adalah kebun kurma. Nabi memberikan terusah dalam hal ini. Nah, demikian juga dengan kita dibolehkan selama buahnya itu diperkirakan sudah bisa dipanen dan sudah jadi. Ini juga sudah kita jelaskan tadi. Islam memberikan izin khusus bagi orang yang membutuhkan untuk melakukan barter antara kurma yang basah dengan kurma yang kering. Ini iya, karena kurma itu kan barang ribawi, Pak. Jadi yang barang ribawi itu kan ada 6 disebutkan dalam hadis. Ada emas, perak, kurma, jawawut, garam. Gitu. Ada 6 jenis barang ribawi yang disebutkan oleh Rasulullah. Nah, 6 jenis barang ribawi ini kalau dibatal, kalau ditukar, maka dia harus mislan di muslim, ya, jadan biyadin, mislan di muslim. Dalam hal kita melakukan barter barang-barang ribawi yang sama jenisnya, emas dengan emas, kata Nabi itu harus yadan biyadin, hand to hand, dari tangan ke tangan. Kemudian nakdan binakdin dilakukan secara tunai. Saat itu juga nggak boleh ditunda transaksinya. Jadi semua barang ribawi yang 6 itu kalau kita mau barter lakukan, maka dia harus dari tangan ke tangan. Langsung dilakukan di tempat, tidak boleh ditunda. Pembayarannya juga demikian. Kalau kita mau membarter. Makanya kurma yang basah dengan kurma yang kering, Rasul membolehkan untuk dibarter asalkan ukurannya sama. Walaupun masih di atas pohon nih. Misalnya 1 kilo gitu, 1 kilo kurma basah ditukar dengan 1 kilo kurma kering. Ini kan hukum asalnya begitu, ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kurma basahnya itu lebih mahal harganya? Karena dia masih segar, masih fresh, masih enak untuk dikonsumsi. Biasanya harganya juga lebih mahal. Rasul membolehkan kalaupun nanti kurma yang basah 1 kilo itu ditukar dengan kurma yang kering 1,5 kilo. Asalkan hanya untuk dikonsumsi, bukan untuk dibisniskan. Untuk kebutuhan konsumsi, bukan untuk kebutuhan bisnis. Jadi karena kurma ini termasuk barang ribawi, makanya hukum ini kan hukum asalnya nih. Hukum asal itu kurma kalau ditukarkan maka harus sama jenisnya. Harus sama jenis dan harus sama takaran. Itu hukum asalnya. Tapi dengan adanya rukhsah ringanan, maka dibolehkan
menukar kurma yang basah dengan kurma yang kering dengan ukuran yang disepakati. Jadi Rasul membolehkan memberikan keringanan dan kelonggaran jika para pihaknya sepakat maka dibolehkan. Selama tidak untuk bisnis, hanya untuk sifatnya konsumtif. Ini memang sangat hati-hati banget kalau barangnya itu terkait dengan barang ribawi. Kayak sekarang emas saja kan udah berapa tuh? Baru kemarin 2,4 ya. 2,4. Naiknya 78.000. Hampir 100.000 kemarin itu. Kenaikan emas. Nah, makanya Rasul sangat berhati-hati Pak. Kalau orang misalnya nih, sekarang kan ada produk apa ya? Jual beli emas dengan utang ya. Dengan dicicil kan ada ya. Jual beli. Nah, dengan kenaikan harga emas yang ekstrim itu juga mereka kembali ini tuh mereview ya, mikir-mikir lagi nih kalau jual beli emas dengan cicilan dengan angsuran berarti kan harga jualnya udah ditetapkan di depan kan? Kalau di fatwa DSN MUI itu Dewan Syariah Nasional MUI boleh jual beli emas dengan angsuran boleh dicicil gitu asalkan harganya sudah fix di depan, nggak boleh berubah. Kalau berubah berarti ada unsur ribanya. Nah dengan naiknya emas cepat ini, berarti kan harga yang disepakati nggak boleh berubah. Kalau dulu misalnya saya beli emas ini diangsur selama 2 tahun misalnya. Nah ternyata dalam hitungan 3 bulan aja harga emas sudah naiknya melesat. Dari saya dulu 2024 itu pernah jual emas 1,5, tapi sekarang udah 2,4. Luar biasa. Orang mau nggak misalnya jual beli emas dipatok harganya nih dengan harga 2 juta untuk dicicil selama 1 tahun. Tapi ternyata kenaikannya itu sekarang udah selisih 400.000. Pasti yang jualan bakal mikir lagi gitu kan. Nah, makanya ini kenapa Rasulullah SAW melarang jual beli emas itu dengan ditunda pembayarannya supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini ya, kalau emas lagi harganya lagi naik gitu kan luar biasa. Nah kalau jual beli dicicil orang dibolehkan tapi harganya nggak boleh berubah. Bisa dibayangkan kan jual beli emas 1 gramnya 2 juta ternyata sampai setahun ke depan kenaikannya misalnya bisa 1 juta, rugi nggak? Rugi banget. Nah ini Islam sudah memberikan petunjuk tuh. Jadi kalau kita mau jual barang-barang ribawi, maka mengacu kepada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah nakdan binakdin dan biyadin. Harus cash and carry di tempat lagi, nggak boleh ditunda. Nah ini ada ukurannya, di kharsin. Berarti ada jumlah yang ditaksir. Ada orang yang memang ahli untuk menaksir tentang kurma ini ya. Jadi tetap unsur keadilannya dan besarannya itu terukur, tidak asal barter. Ya uluna harutoban. Nah ini jadi kata kunci juga. Jadi jual beli atau barter itu dilakukan karena memang ada kebutuhan untuk makan dan bukan untuk bisnis atau cari untung. Ini kata kuncinya kenapa Rasulullah memberikan keringanan boleh menukar kurma kering dengan kurma besar. Di sini aspek fikihnya bisa kita lihat Islam itu realistis dan syar'i. Larangan umumnya, larangan asalnya itu tetap berlaku, tidak boleh ada riba dan tidak boleh ada borak. Tapi jika ada kebutuhan manusiawi, Islam memberikan jalan keluarnya. Kemudian harus ada keadilan dalam terkait dengan takaran. Boleh menukar barang ribawi yang sejenis kalau sudah jelas takarannya,
dan tidak asal perkiraan yang liar tanpa patokan gitu ya. Kemudian juga tidak ada atau tidak untuk bisnis besar, ya, tidak untuk bisnis, tapi hanya untuk dikonsumsi. Dan Islam itu memudahkan, bukan mempersulit. Ini contoh-contoh kiranya sama ya terkait dengan tadi yang sudah kita jelaskan. Kemudian hadis yang kedua, ini apa namanya, kita lihat. Kalau pilihan itu hah? Kalau pilihan itu yang kalau kita kalau pilihan itu kita terlalu cepat. Contoh kekinian. Nah, ini ada bahasan nih. Kalau tadi kan kurma itu barang ribawi. Kalau di kita kan buah-buahan lah ya, tapi bukan termasuk barang ribawi. Ini lebih ringan, lebih fleksibel nih. Ya, ada bahasan nih petani kurma atau petani mangga lah. Gitu. Kalau kurma aspek ribawinya besar sih. Tapi kalau mangga itu kan buah biasa dan bukan bagian dari barang ribawi. Kemudian ada Pak Umar, tetangga miskin yang punya stok kurma kering di rumah. Tapi dia ingin menikmati kurma yang segar, yang masih fresh. Jadi ada dua orang, Pak Hasan dengan Pak Umar. Nah, Pak Hasan memperbolehkan Pak Umar ini untuk menukar kurma keringnya dengan buah segar yang masih di pohon itu. Nah, setelah mereka sama-sama menaksir, menyepakati, ya, maka terjadilah kesepakatan jumlahnya. Ya, ini kira-kira berapa nih satu tangkainya ini? Kenapa? Ini analognya kalau dia mau beli di pohon, Pak. Kalau mangga atau buah-buahan di kita ya. Petani mangga di Indramayu, ada orang mau apa namanya, mau beli buahnya itu. Nah, dibolehkan asalkan apa namanya, buahnya itu udah mendekati masa panen. Tuh, udah jadi semua. Tuh. Saya pernah ke Indramayu itu sebulan lalu kalau nggak salah. Memang buahnya belum matang, tapi udah wujud gitu. Udah wujud dan sudah besar. Memang belum matang, masih hijau. Ya masih seminggu lagi lah baru bisa dipanen. Nah, apa namanya? Ada orang yang bisa naksir kan ya, memperkirakan kalau dengan buah yang sudah kelihatan gini kira-kira berapa kintal atau berapa kilo. Banyak orang yang ahli taksir seperti itu. Nah, maka diperbolehkan dalam Islam sebagaimana tadi yang slide duluan, kalau kita mau beli buah yang masih di pohon itu, ya dibolehkan asalkan buahnya udah siap panen, bukan yang masih pentil atau masih bunga. Jadi rukhsahnya di situ, keringanannya. Kalau kita analogikan dengan buah-buahan selain kurma, karena kan nggak ada juga kurma kering kan gitu kan, apa mangga kering atau jambu kristal kering gitu kan. Nah, maka analoginya adalah boleh membeli buah yang masih di pohon asalkan sudah kelihatan siap panen. Itu dalam hal contoh kekiniannya. Nah, kemudian dalam hal apa namanya, batasannya nih. Kalau di sini Rasul memberikan keringanan fil araya bi khamsihima fi maduna khamsati ausukin au fi khamsati ausukin. Nah, Rasul membolehkan menjual kurma segar di pohon dengan ditaksir jumlahnya asalkan tidak lebih dari 5 pasak. Ini cukup gede nih kalau 600 sampai 700 kilogram. Nah, Rasul memberikan pembolehan itu asalkan jumlahnya dibatasi. Tadi untuk menghindari kalau dalam hal buah-buahan yang masuk dalam apa? Dalam kategori
barang ribawi jumlahnya tidak boleh terlalu banyak dan hanya untuk dikonsumsi keluarga. Nah, ini ukuran terkait dengan wasak ya. Satu wasak itu 6 sok, satu sok itu sekitar 2,5 sampai 3 kilogram. Ya, keluarga besar ya. Satu mungkin satu bani atau satu kabilah itu. Biasanya kan mereka kalau keluarga besar tuh hidupnya di kita suka menyebutkan villa. Villa itu bangunan yang 5 tingkat gitu. Itu biasanya orang tua, anak, mantu dari situ semua. Nah, ini untuk konsumsi mereka 600-700 kilo itu buat mereka nggak sampai seminggu mungkin ya. Kalau di kita kan barang 600-700 kilo ini bisa setahun. Beda, memang beda kondisinya. Rasul membolehkan ini. Oke, pelajaran fikih dan hikmah dari hadis ini bisa kita lihat ya. Islam melarang riba tapi memberikan jalan keluar. Secara umum menukar kurma kering dengan kurma basah itu adalah riba karena tidak sama bentuk dan kadarnya. Tapi untuk kebutuhan kecil konsumsi di rumah itu dibolehkan. Ada batasan jumlah supaya tidak disalahgunakan. Maksimal 5 wasak. Ini untuk mencegah orang menjadikan rukhsah ini sebagai modus bisnis. Kalau Rasul membuka seluas-luasnya kan bisa jadi, dibolehkan kok. Dan menunjukkan syariat itu peduli dengan ekonomi masyarakat kecil. Jadi orang yang nggak punya kebun, tapi punya stok kurma kering boleh dibakar. Dan jual beli harus jujur dan jelas, harus ada kesepakatan dalam hal penaksiran jumlahnya, supaya tidak ada penipuan. Nah, itu kira-kira terkait dengan 2 hadis pertama dalam kitab Bulughul Maram bab tentang keringanan membolehkan transaksi jual beli atas buah yang masih di atas pohon, ya, terutama dalam hal ini adalah buah kurma. Sampai sini ada yang mau didiskusikan lagi, Bapak Ibu? Mungkin yang online juga nggak apa-apa, silakan. Silakan Pak. Ini masalah. Bagaimana hasil buahnya udah kelihatan. Tapi Fluktuasi harga. Ada kesepakatan awal. Si pembeli kan panen harga naik lagi itu bagaimana hukum kalau dibiarkan terus jadi kerusakan terhadap pohonnya dan kemudian terhadap si pembeli itu bagaimana? Ya, pohon buah itu kan dipanen atau tidaknya tergantung si petani, Pak ya. Berarti kan petani sudah punya prediksi kapan ini bisa dipetikkan itu. Nggak mungkin juga petani kemudian membiarkan sampai busuk misalnya menunggu harga naik. Gitu. Dan kalaupun menunggu harga naik, berarti bisa jadi kerugian itu di pihak petani. Yang harusnya siap panen, tapi karena ditunda-tunda, akhirnya dia gugur jatuh kan gitu. Tidak jatuh, dia jadi busuk. Jadi transaksi jual beli. Iya. Akhiran sekitar ini waktu 1 minggu dalam jadi fluktuasi harga ada si petani dan dapat nilai tambah
buahnya. Berarti transaksinya sudah terjadi. Kesepakatannya sudah nih. Oke, saya udah lihat, saya kasih harga nih 5 juta lah gitu. 5 juta. Kemudian Kemudian dalam 1 minggu jadi fluktuasi harga. oke, saya nggak petik dulu ya gitu. Saya nggak petik dulu, tapi sudah sepakat nih kan. Harganya 5 juta, pohon ini, misalkan, tapi saya nggak petik dulu. Sampai seminggu, ternyata dalam waktu seminggu harganya turun kan gitu. Nah, maka yang dipakai adalah kesepakatan harga yang di awal. Gitu. Nah, menunda untuk memetik kan itu keputusan si pembeli. Gitu. Jadi kata pembeli, saya nanti metiknya, manennya seminggu lagi ya. Ternyata ketika seminggu kemudian terjadi penurunan harga. Nah, yang dipakai yang mana? Harga yang sudah disepakati di awal. Kalau panennya itu kan teknis untuk mengambil buahnya. Kasus apa? Ya. Kasus buah. Kalau buah mangga ini nggak dipetik, pohonnya akan jadi daya tahannya kan kurang. Coba sementara mangganya nggak dipetik juga si pengusaha juga rugi karena dia tidak mangganya. Ya, kalau memetiknya kan teknis Pak ya. Teknis. Harganya sudah disepakati. Sebetulnya kan ketika terjadi jual beli itu sudah bisa dipanen, tapi memang belum semuanya matang pohon misalnya. Nah, ini yang menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, ya, kapan mau memetik buah yang sudah ditransaksikan. Eh, kalau tapi harus ditanya sama petani nih ilmunya, betul nggak kalau dipanennya kelamaan atau kecepatan bisa merusak eh, daya tahan pohonnya gitu. Kalau ayam mungkin dalam usia itu sudah akhir, nggak bisa produktif lagi kan gitu ya. Betul nggak nanti kalau misalnya dipanennya terlalu cepat atau terlalu lama mempengaruhi produktivitas pohonnya untuk buah di musim yang akan datang gitu. Itu perlu ditanya juga sama petani ya. Tapi kalau sudah disepakati harganya antara petani dan penjual dan pembeli, tinggal teknis kapan potongnya, maka yang berlaku harga yang disepakati. Tapi ini tentunya pohon yang sudah siap panen ya, bukan yang masih berdiri. Allah Alam. Mau tanya dari mana? Yang online ada yang mau didiskusikan, silakan. Ada Pak Andriadi, Pak Sujani, Bu Mariana. Boleh di open audionya kalau Ada profesi taksi. apa? Profesi ahli taksi. Profesi ahli taksir. Nah, kan kalau di pelabuhan, kan kalau perusahaan, saya pernah ketemu ada orang yang dia ini disewa sama siapa namanya, sama pihak taksir Iya. saya barang mau bangkrut gitu, saya barang mau bangkrut mau dibeli, jadi kan yang dia tembak dia sudah dikirim untuk taksir berapa total apa tuh alat-alat perindustrian itu, supaya bank memberikan pinjaman. Ini banknya bank syariah ya, berikan apa tuh pinjaman yang sesuai sampai tinggi juga gitu. Karena nah, taksir ini syaratnya itu apa saja? Kalau disebutkan secara umum aja ya, kita tuh maka dia harus Iya,
berarti kan orang yang melakukan tugas itu harus memiliki keahlian. Itu yang paling utama, tentunya memiliki keahlian dan menguasai pekerjaan yang dilakukannya. Misal orang melakukan appraisal terhadap satu aset, satu bangunan misalnya, pasti punya ilmunya. Dan berapa kali berapa, kemudian melihat harga dasar di NJOP di wilayah situ, eh, likuiditasnya berapa, harga marketnya berapa, itu kan harus dilihat semuanya kan. Hanya orang tertentu yang bisa menghitung. Ini sebetulnya rumah ini harganya berapa sih di lingkungan seperti ini, jalannya jalan kecil atau jalan gede. Saya juga pernah lihat salah satu pabrik yang tutup ya, di wilayah Bandung itu eh, tutup, kemudian kerangkanya itu mau dijual, kayak baja-bajanya itu kan, bangunannya eh, itu perlu orang yang ahli dalam mentaksasi, melakukan appraisal. Ternyata jumlahnya lumayan, miliaran. Padahal cuma rangka bangunannya aja tuh, tas pabriknya itu. Nah ini kalau bukan oleh orang yang ahli, dia nggak akan bisa menentukan berapa nilai dari, kalau kita bilang rongsokannya, rongsokan bekas pabrik itu. Tapi miliaran jumlahnya gitu kan. Dengan melihat itu dia bisa nebak, bukan nebak-nebakan, tapi sudah memperhitungkan dan keahlian yang dia punya, oh ini bisa 2 miliar. Dan kalau nggak salah waktu itu kerangka bekas bangunan pabriknya itu kalau nggak salah ditaksasi sekitar 3 miliar ya, 3 miliar. Nah ini perlu orang yang punya keahlian khusus dalam hal mentaksasi atau mengappraisal sebuah aset atau objek yang mau diperjualbelikan. Boleh nggak sih? Boleh, selama orang itu punya keahlian tersebut. Bahkan kalau sekarang kan ada sertifikasi profesi, ya, ada SKKNI-nya, ada standar yang dipakai supaya orang itu certified, ya, sudah punya kemampuan untuk itu, makanya disertifikasi. Nah, sertifikasi itu punya parameter. Biasanya kalau sudah memenuhi itu berarti orang itu punya kemampuan untuk melakukan taksiran tadi. Orang sewa pengukuran beda Ustaz. Kenapa? Orang pengukuran beda kalau kita jadi taksasi. Ya, mungkin ini sebagai barang memang. Ya, ada yang mengukur dari batas atas, ada yang mengukur dari atas bawah. Makanya kita ngambil yang tengah-tengah. Tapi tetap ada parameternya. Tetap ada parameter yang menjadi ukuran atas dan bawahnya. Jadi tidak tahu kurator kalau ada yang Kurator kalau memang ada yang pilot, dan biasa kan atau dipilotkan ya, atau dipilotkan udah masuk KPU itu kan, dipilotkan ini nilainya berapa sih gitu ya, supaya bank ketika mengambil alih menyita itu sudah punya ukuran dan gambaran, yaitu kurator. Kalau di untuk aset yang mau dijual biasanya ada perusahaan apa atau yang melakukan appraisal itu, bukan OPAT apa ya namanya. Bank kan biasanya kalau mau mentaksasi, appraisal bangunan yang jadi jaminan itu kan suka nyewa orang juga tuh, perusahaan yang akan menilai. Itu namanya macam-macam lah. Tapi paling nggak dia punya keahlian untuk menilai, mengukur satu objek tertentu. Allah Allah. Ya. terkait penukaran hadiah atau kado dengan harga yang dalam besar. Kan barangnya kadang kita nggak tahu nggak jelas berapa satu dolar. Harganya sama teman, untuk barangnya beda-beda. Ya, ini belinya online apa
Oh, Sarawaknya masing-masing gitu kan? Ini masing-masing. Ya, Oh ini Ustaz kalau kayak ada kantor sekarang. ya ada yang gitu. Oh, tukeran kado. Ya kado Tukeran kado. dapat motor. Nominal dari ditentukan loh. Ya, kalau selama bukan barang ribawi itu dibolehkan. Tapi kalau bukan kalau barang ribawi maka dia harus sama gitu. Karena barang ribawi itu beda sedikit itu jadi riba. Tapi kalau barang yang biasa misalnya dibatasi nih maksimal tukeran kado 50.000 maksimal, nggak boleh lebih, kurang boleh gitu kan. Tapi barangnya barang plastik, mainan dan lain sebagainya, bukan barang ribawi itu masih dibolehkan. Ya. Tapi kalau barang ribawi jangan masuk kategori riba. Beda ukuran kan, beda farmasinya itu yang kalau ada unsur emasnya, unsur peraknya, nanti kita tukeran kado nih, oh dapat perak misalnya, yang satu dapat emas nih, nggak jelas juga kan siapa yang menyediakan emas, siapa yang menyediakan perak itu kan, jadi nggak jelas. Jadi selama barang itu bukan barang ribawi, silahkan. Tapi kalau barang ribawi, jangan. Oke, masih kalau tidak ada kita tutup. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan menjadi kehati-hatian dalam melakukan transaksi walaupun dibolehkan secara umum. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum